Teman-teman, saat ini saya sudah berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Hari ini saya datang untuk mengantarkan sedikit bantuan susu untuk adik-adik kita yang terdampak bencana longsor di wilayah ini. Di video ini saya juga akan memperlihatkan sedikit proses pencarian warga yang dikabarkan masih hilang sejak 4 hari lalu setelah video ini ditayangkan, karena diduga masih tertimbun material longsor. Sebelum melanjutkan perjalanan ini, mari kita berdoa bersama-sama agar para korban diberikan kekuatan dan kesabaran. Jadi guys, saat ini gue berada di Bandung Barat, di sebuah kampung yang terdampak longsor. Dan kalau tidak salah ada 60 kakak yang terdampak, dan ada beberapa rumah, 5 rumah yang hilang tertimbun longsor. Nah, gue tadi udah minta izin untuk ngedrop susu karena kita nggak bisa bagi-bagi susu di lapangan karena di sana sudah tidak ada orang. Jadi susu yang gue bawa ini nggak banyak. Kita akan ngedrop di sana, langsung ke poskonya aja. Nah, ini gue mau ke dalam lagi. Longsornya tuh ada di sebelah sana, teman-teman. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke sana aja. Coba kita ke sana ya. Ini masih di dalam, teman-teman. Ini wilayah Bandung Barat. Tadi, nah kita udah minta izin sama beliau nih. Punten Pak. Iya. Langsung aja. Iya Pak, siap. Dapur dulu ya. Iya, punten Pak. Oke. Sini guys. Ini poskonnya itu ada di dalam sini. Nggak bisa maju nih coy. Bisa mundur kayak gitu motor. So teman-teman, jadi gue sudah berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan di sini gue sedang mencoba untuk meliput kondisi longsor yang ada di kampung ini. Barusan tadi gue di atas itu gue bawa susunya ya. Ada beberapa susu ya, nggak banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak yang ada di sini atau yang terdampak bencana alam. Nah, di sana itu udah ada posko Basarnas, guys. Itu di sana untuk laporan-pelaporan setiap hal yang terjadi yang ada di desa ini atau di kampung ini. Oke, jadi guys, itu tadi gue sempat ngobrol. Ini ternyata jauh banget ke dalam dan cukup menanjak. Tapi gue coba dulu ya, karena katanya PR banget kalau masuk ke dalam. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan bisa ditembus dengan jalan kaki. Bisa sih, cuman jauh aja. Terus jalannya itu menanjak guys. Yang pilihan 22 Kabupaten Bandung. Bentar Pak. Jadi di tempat ini masih banyak orang lalu lalang untuk melakukan aktivitas dan relawan yang bolak-balik dari titik longsor ke posko bencana. Sebetulnya hanya ada beberapa rumah yang tertimbun, tapi dampaknya itu cukup luas guys. Kurang lebih sekitar ada 60 rumah yang terdampak di wilayah ini. Ya, gua akan coba terus naik ke atas dan menelusuri kampung ini. Mungkin akan gue lanjut lagi ketika ada momen-momen yang sekiranya bisa saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya. Jadi karena lokasinya itu di bawah kaki gunung, jadi kita terus menanjak guys. Dan ini nggak bisa habis tanjakannya. Tanjakannya ke bawah begini. Nah, ini gue masih terus jalan dan di sini sangat terlihat titik longsor yang menimbun beberapa rumah yang ada di bawahnya. Oke. Ngos-ngosan. Tapi gue mencoba terus masuk ke dalam. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan dikasih izin untuk melihat lebih dekat situasi kondisi rumah yang ada di atas sana. Nah, ini salah satu posko bencana Polresta Bandung, teman-teman. Nah, ini gue udah sampai di salah satu titik posko bencana yang ada di kampung ini. Ini seperti ini, guys.
Nah, kita masih terus masuk ke dalam dan melihat kondisinya seperti apa. Ini. Oh, ini Desa Margaluyu. Desa Margaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Oke, kita coba terus masuk ke dalam. Jadi setelah tanya sama warga, ternyata masih ada satu tanjakan lagi menuju titik longsornya tuh guys. Kita akan menanjak lagi. Ini lumayan juga tanjakannya nih kayaknya. Nah, ini udah sampai di titik terakhir di Kampung Condong. Di sini teman-teman, dan mobil-mobil disiagakan di sini. Ini juga udah disiapin anjing pelacak di sini untuk mencari korban. Sini. Nah, gue coba pengen masuk ke dalam sini, teman-teman, untuk melihat pencarian korban yang tertimbun longsor. Sini. Di sini bisa terlihat dari beberapa titik ya, guys. Bahkan rumah-rumah yang ada di bawah sini sudah diungsikan semua karena dampaknya itu sangat luas dan ditakutkan ada banjir atau longsor susulan. Karena di sini tidak hanya longsor, tapi banjir juga ada di sini. Dari sini, guys. Di sana dari tim relawan sampai media juga banyak meliput di tempat ini. Nih. Mereka terus melakukan pencarian korban yang tertimbun di bawah tanah bekas longsoran ini, guys. Gue coba lebih mendekat ke titiknya. Permisi, Bang. Ini terus cari titiknya begini. Jadi dampaknya itu sampai di atasan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya tuh pakai drone ya. Dampaknya tuh luas sekali, guys. Oh, di sana ada. Mereka masih melakukan pencarian korban yang ada di bawah sana. Korban ya teman-teman. Para tim masih melakukan upaya pencarian korban yang ada tertimbun atau diduga tertimbun di bawah sana. Ini mesin berat juga terus dilakukan, namun di sana ada alat berat yang sepertinya terjebak atau rusak seperti ini. Seperti ini, guys. Semoga cepat ditemukan ya korban-korban yang mungkin atau diduga masih tertimbun di bawah tanah ini, teman-teman. Ada 3 alat berat, tapi kayaknya cuma ada satu yang kayaknya kejungkir ya gitu. Ini terpelosok ya sepertinya itu. Dan para tim dari anggota TNI masih melakukan upaya untuk meminimalisir tanah atau lumpur yang melengket di atau mengendap di roda-roda peta ini, di roda-roda alat berat ini. Kalau dampaknya luas sekali kelihatannya. Ini pemandangan dari atas, guys. Jadi seperti ini. Alat berat masih terus melakukan upaya pencarian korban. Karena kita tidak bisa lebih dekat untuk ke titik longsornya karena para tim masih melakukan pencarian di timbunan tanah yang terjadi di kampung ini. Jadi kita pantau lebih jauh melalui pantauan dari drone. Nah, dari jarak
gua menerbangkan drone ini kurang lebih sekitar 1,5 kilometer dari titik longsor. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya sampai di sana. Nah itu dia mulai terlihat guys di sini. Tuh dampak longsornya tuh jauh sekali ya. Tuh dari atas sini sampai ke bawah. Tuh lihat. Sadis banget ya. Jadi sampai sekarang masih dilakukan pencarian korban karena ada 3 korban yang terkubur di dalam runtuhan longsor ini teman-teman. Ini kayak gini. Wow. Ini jadi dari atas sampai ke bawah. Longsornya parah sekali ya. Ini kayak gini nih teman-teman. Sampai di atas ini. Dan di titik paling atas ini, di sini nih, itu masih dilakukan pencarian korban teman-teman yang tertimbun. Karena masih ada 3 korban yang diduga tertimbun di dalam tanah sini. Coba kita lihat lebih ke atas lagi ya. Nih. Dampak longsornya dari atas ini. Wow. Jadi ini sepertinya memang banyak kebun sayur ya gitu. Karena dari hutan menjadi alih fungsi menjadi kebun-kebun sayur nih seperti ini nih. Coba lihat tuh. Ini kebun sayur apa padi ya? Ini kayaknya padi deh. Tuh. Padi. Jadi tuh. Jadi memang banyak alih fungsi ya, dari hutan berubah menjadi kebun sayur, padi seperti itu tuh. Di atas ini. Ini bahkan sampai di atas sini tuh banyak tuh. Nih, ini kayak gini nih teman-teman. Tuh lihat. Ini banyak banget kan? Nih. Beralih fungsi hutannya jadi kebun sayur atau padi itu. Nah dari sini longsornya nih tuh menimbun 2 apa 3 rumah warga tadinya tuh kalau nggak salah. Nah sampai di sini, dan rumah-rumah yang ada di sini ini tuh rata-rata tuh diungsikan teman-teman karena dampaknya tuh cukup jauh. Bahkan beberapa hari yang lalu itu katanya ada banjir akibat efek longsor ini nih. Tuh. Coba kita majukan lagi ya. Jadi, karena kita tidak bisa mendekat, kita pantau melalui drone saja. Nah, ini di bawah sini tuh masih ada pencarian korban nih. Ntar gua belokin dulu dikit. Terus, nah di bawah sini nih ada pencarian korban nih. Jadi ada rumah yang tertimbun dan ada 3 orang yang hilang, masih dikabarkan hilang. Tuh di sini. Ntar kita coba zoom. Nah, oh sudah nggak ada. Nah tadi tuh gua mendekat di sini nih. Titik gua terakhir bisa meliput di sini nih. Nah, kalau di sini juga masih banyak tim yang melakukan proses evakuasi korban dan standby seperti pihak kepolisian, TNI, TNI Polri, dan relawan-relawan yang sudah beberapa hari ini melakukan tugas mulianya di kampung ini, guys. Nah tadi di sini nih ada pencarian di sini nih. Kalian tadi bisa lihat kan nih. Apa mungkin lagi istirahat kali ya? Di bawah sini ada. Di bawah pohon ini nih. Kelihatan nggak ya? Kita nggak bisa terlalu turun juga nih. Tuh. Nah kan benar nih guys. Nggak bisa di zoom ya. Nah ini kelihatan kan orang-orangnya tuh. Nah di sini masih dilakukan pencarian nih di sini nih, di titik ini. Kalian bisa lihat kan itu ada selang panjang dan cukup banyak orang di bawah sini nih. Kita naikin dulu deh. Bentar, udah hilang sinyalnya lagi.
gue tuh ngebayangin ya kalau peristiwa di sini tuh ngebayangin apa kabar yang di Sumatera gitu. Tuh. Jadi longsor seperti ini aja tuh ramenya bukan main gitu. Cuman yang di Sumatera ya Allah. Ya kita doakan semuanya agar korban cepat ditemukan. Coba kita keliling-keliling sedikit di gunung-gunung ini. Nah, kalau di sini kan itu banyak banyak hutan di atasnya nih. Tapi ini juga banyak alih fungsi juga ya, menjadi kebun-kebun warga gitu. Nih kayak begini nih. Nih kita di sini coba tuh. Lihat nih. Tuh. Ini udah jadi kebun juga nih, kebun warga nih. Entah ini bisa jadi kebun sayur atau padi gitu. Sayang banget ya. Ya karena memang lahannya sudah sempit ya, banyak perumahan yang akhirnya warga tuh terpaksa untuk membuka lahan di tengah hutan seperti ini. Jadi pohon-pohonnya itu ditebang-tebangin. Nah, akhirnya jadi seperti ini deh. Tuh, ini kayaknya baru banget ini. Ini kayaknya padi ya. Ini padi nih sepertinya. Keliling lagi guys. Wah, low signal. bentar ini jadi low signal. Wait ya, ini sinyalnya mabok ya guys. Kita dekatkan dulu dengan posisi kita. Mana ya? Di sini. Nah, di sini. Oh ya, jadi salah satunya kenapa sinyal putus-putus ya karena ada halangan bukit dan signal gitu. Oke, terus mendekat. Nah, dari titik gue ini kurang lebih sekitar ya 1-2 kilo lah dari titik longsor. Nah, tadi gue mencoba masuk sini, cuman kita tidak diizinkan untuk lebih dekat guys. Nah, tadi tuh posisi terdekat gue tuh tadi. Gue mendekat lagi yang dekat-dekat orang mencari korban itu udah nggak bisa di situ. Nih, gokil. Jadi pada intinya kalau gue lihat ya salah satu akibat terjadinya longsor di wilayah ini adalah pembukaan lahan, gitu teman-teman. Kalian bisa lihat ya pembukaan lahan itu cukup banyak di sini kalau lihat lebih dekat. Oke. Seperti ini teman-teman, lihat tuh longsornya parah sekali ya. Nah, kiri kanannya aja nih sayur di kebun-kebun sayur buat tanam-tanam padi tuh karena udah nggak ada lahan sama sekali di bawah-bawah gini, nggak ada teman-teman. Ini juga kayaknya ada longsor di sini nih, cuman nggak tahu ya bener apa enggak ya. Iya longsor cuy di sini cuy. Nih longsor tuh, tapi longsornya skalanya kecil tuh. Ini longsor nih. Tuh longsor tuh. Longsor kecil gitu. Longsor apa pembukaan lahan ya? Bentar. Oh ini ada longsor kecil nih, longsor kecil nih. Nah ini longsor kecil, terus ini kayaknya pembukaan lahan deh. Iya pembukaan lahan cuy, bener. Oke, ini udah lowbat. Kita pulang dulu. Bentar kita lihat sedikit lagi ya. Kita lihat sedikit lagi nih kayak begini. Tuh lokasinya begini. Longsornya sampai ke bawah. Oke, kita pulangkan drone-nya teman-teman. Dan sekian dulu perjalanan gua di kampung ini teman-teman. Kita akan berlanjut ke kampung lain yang ada di sekitar Bandung Barat ini. Wow. Wait. Oke, kita pulangkan. Oke, kita suruh pulang sendiri. Return to home. Ya. Oke, jadi seperti ini dampaknya teman-teman. Gila jauh juga ya, luar biasa. Ya, kita berdoa sama-sama supaya korban yang hilang agar segera ditemukan. Saya Dua Sepatu. Jangan lupa jalan-jalan. Bye-bye.